datang bersama Kang Epi Kusnandar lagi. Tepuk tangan saudara-saudara. Tadi ada kamera jatuh Kang ya. Ikut ngilu sih, tapi mudah-mudahan Tono diberikan kelancaran, keberkahan dan ganti yang lebih bagus lagi, kekuatan, rezeki lancar. Gimana menurut Kang Epi? Lensanya lagi. Itu lensanya. Iya. Kenapa Kang? Itu Tono. Masih ngilu sama Tono sebenarnya. Iya. Ya jadi tadi ada kamera teman kita yang jatuh. Lu euy. Aduh. Iya. Itu juga dua kali ya. Iya. Tadi dijatuh juga, belas. Begini juga, patah juga. Tadi. Tadi kita nyanyi. Yang jatuhin siapa? Terus dia nggak tahu. Tripodnya nggak nih? Tripodnya nggak pas. Aduh. Aduh. Itu bukan pasangannya, tonton. Hah? Pecah ya. Gak jodoh. Beda dudukannya. Dudukannya beda. Saya nganterin sambil dipegang juga. Aja. Aduh. Dibikin video. Kesempatan. Aduh. So ini apa? Fixnya doang. Yang pasti hilang. Blur fixnya doang. Fixnya doang. Jauh banget lagi. Aduh. Saya ikut bersalah, Ton. Iya. Saya menginstruksikan tadi. Ton, kamera 2. Aduh. Aduh, hidup. Ini balik lagi Musibah, gelap-gelap kasihan. Musibah nggak apa-apa ya. Aduh. Ini tanda Tono akan diberi ganti yang lebih baik lagi. Amin. Kesehatan, keberkahan ya. Dan kamera yang lebih bagus lagi, rezeki yang Amin. Amin. Aduh. Aduh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, jadi blur lagi, Ton. Belum ada Lagi. Belum ada lensanya. Kamu jangan nambah tegang ya. Kau penasaran juga ya? QQ gimana rasanya? Pecah. Awas yang itu kena. Aduh. Yuk, kameranya Om itu jatuh. Gimana dong? Ibarat pemain bola. Itu kakinya Yuk, lihat Cedera. jatuh, hancur lensanya. saya gemeretuk. Gemetar. Gemeratuk. Saya sambil santai juga sambil ngerokok di sini. Iya, nggak apa-apa. Kalau merasa lebih santai dengan merokok. Saya ikut merasa bersalah Sama sih sebetulnya. ketika tadi Ton sih yang salah, dia nyamperin. Saya inisiatif. Iya. Ton, kamu kamera kedua. Boleh dilakuin, boleh enggak? Aduh, tapi nadanya seperti Menyuruh. Memang all is well. uang ya, rasa bersalah itu ya. Ya. Nggak ada yang salah dan benar. Tidak ada yang salah dan benar karena semua memang harus begitu. Ada pepatah kemarin, Apa ya? Gus Dur bilang begini, bangsa kita ini penakut, katanya. Orang yang salah takut buat diajak bener. Nggak tahu maknanya kemana. Ketika di Kick Andy, Gus Dur diwawancarai dengan jawab ceplas-ceplos, kenapa kamu pakai kolor ketika dilengserkan? Di Istana Negara. Iya, di Istana Negara. Ya supaya kamu nggak, supaya saya nggak dianggap presiden. Ya. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab dilengserkan ketika Gus Dur dilengserkan? Lebih lengkapnya bisa dilihat kan. Ya 2 orang itu katanya. 2 orang itu siapa ya? Nggak tahu. Dia nggak punya musuh. Salah satunya musuh itu Pak Harto. Musuhnya siapa? Musuhnya Gus Dur. Salah satu musuhnya Salah Gus satu. Dur adalah Pak Harto. Saya nggak punya musuh kecuali satu, Pak Harto. Gus Dur bilang begitu. Gus Dur bilang Di Kick Andy. di Kick Andy, saya lupa.
tapi temenan. Iya. Yakin, saya nggak bisa Iya, tidur saya lihat. semalam itu lihat-lihat Gus Dur. Saya nonton live gitu. Oh pernah nonton live. Pas saya nonton siaran ulangnya sih emang. Live. Iya, saya apa ya waktu itu jadi ingat peristiwa tadi. Saya merasa bersalah. Apa hubungannya Bang? Ya, nggak berani orang-orang nyalahin saya. Tapi saya merasa bersalah. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Jadi harus bagaimana saya ya? Apakah harus menggantinya dengan senang hati atau dengan tidak senang hati? Memperbaiki atau ikut bertanggung jawab lah, ikut bertanggung jawab ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan ini. Tadi gara-gara Ton, kamu kamera kedua siap. Tapi saya nggak bisa menyalahkan Tono. Tapi teman-teman juga tidak bisa menyalahkan Kang Epi. Apa namanya? Kejadian ini tidak ada yang bisa disalahkan siapa-siapa. Sebetulnya ya kan, karena memang Tuhan memaksa itu terjadi. Gimana kalau saya bilang begitu, Kang? Saya tidak menyalahkan Tuhan juga sih. Iya. Emang Kar- Tuhan itu suka disengaja kalau main-main. Iya sih. Tadi menguji kan, ujian bagi kita semua tuh. Ada yang peduli nggak? Ada yang seberapa persen, ada yang seberapa include, ada yang seberapa Terlibat dengan properti itu. Ya, that's right. Gemetar ya. Ya, ya. Nah, Iya, iya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa, ngomong banyak, ngomong Ya. apa-apa. kita Di sini bebas sekarang. aja yang penting. Karena mic-nya mati. Dari awal temanya mau nyiapin apa sih? Gak Ini, merasa terus bawa ini. sama apa sih? Ini setiap kali saya bertemu dengan Mas Banon, itu pas di saat saya sedang ada jadwal. Ulang. Jadwal syuting, jadwal bikin gini. Ini part 2, ini part 2. Part two. Kalau mau dibilang part 2. Kalau ditanya Ulang, Kang. Jadi setiap Kang ketemu, Epi setiap saya ketemu sama Mas Banon ya. and friend ya. saya doang ya. Oh, and you doang. Saya doang. Itu selalu ada jadwal. Coba kalau nggak ada jadwal, nggak mungkin kita bisa bertemu dalam satu frame lagi. Kebalik. Kebalik. Jadi ketika setiap Kang Epi ketemu sama saya, itu pas Kang Epi kosong maksudnya. Pas Kang Epi lagi libur gitu. Saya nggak bilang kosong, ada jadwal. Oh, ada jadwalnya. Ada jadwal ketemu saya. Oh iya, Heeh. itu maksudnya. Wah, Ada kalau janjian tadi. nggak ada janjian. Nggak ada janjian. Ya. Kebetulan. Kalau Betul. ada janjian itu perlu biaya berapa coba? Apalagi sekarang udah punya. Udah manajer ya. punya manajer. Iya. Ya coba. Syuting dulu dong manajernya tuh. Jadi nggak bisa jalan. Kabur lagi kabur. Ya, ini acara tembak menembak, Ya. shoot menyut, syuting menyuting. Jadi hobi saya adalah mendokumentasikan sejarah. Ah, Kapan lagi saya ketemu saya sama Kang Epi gitu kan. Sebetulnya saya ingin melakukan ini dengan siapapun, tapi karena mungkin ketemu Mas Didi Petet juga susah. Jadi setelah Mas Didi Petet meninggal, baru saya pengen. Kan itu salah saya, salah teman-teman yang lain gitu kan. Kenapa Mas Didi Petet ketika masih hidup, kenapa nggak bikin beginian gitu? iya. Saya marah sebetulnya. Oke. Inilah kemarahan saya dokumentasikan. Luapkan. Sama Kang luapkan. Epi, sama siapapun, sama diri saya Oke. sendiri juga. Nanti ketika saya nggak ada di dunia ini, tolong dinikmati aja video-video ini. Ketika masih hidup, Mas Didi berapa kali bilang sejarah, ini sejarah. Kalian sudah bikin sejarah. Ketika rapat ece-ece pembentukan ikatan alumni misalnya, hadir beliau. Ini sejarah. Ya. Kalian sudah bikin sejarah. Tapi tinggal melakukan. Kalau sejarahnya tinggal sejarah, tidak dibentuk apa mana, nggak kelihatan. Pembentukan doang misalnya. Saya juga jadi pengen marah, bukan memarahi sejarah yang Ya, tidak di ini. Kita boleh menengok ke belakang, menengok sejarah, bukan untuk kembali, Ya. tapi untuk belajar. Untuk belajar pada orang-orang yang hidup setelahnya. Nah, itu. Kalau ditanya
tema apa, pokoknya saya juga ingin marah sebenarnya. Sebenarnya temanya adalah bertemu dengan Kang Epi, itu aja. Itu aja. Bertemu aja itu sudah aja. luar biasa. Saya ketemu Kang Epi, ketemu teman-teman di sini sudah bersyukur, bahagia. Itulah tema inti hari ini atau hari itu, hari apapun lah. Iya, ya. Semoga ya. Semoga bertemu aja sebetulnya. Bertemu aja, meet and greet, Meet ya. and greet. Mungkin Kang Epi mau menyampaikan sesuatu karena Kang Epi juga tanggal 1 Mei ini mau pentas Iya. dan banyak proses yang sudah dilewati. Apa yang ingin Kang Epi sampaikan kepada teman-teman yang seharusnya juga berpentas terus sama Kang Epi? Saya juga pengen pentas kayak Kang Epi, tapi tidak mudah membentuk tim. Itu dia. Bagaimana Kang? Ya. Sama. Saya juga punya alasan 1001 untuk pentas. Tidak punya tim, tidak punya biaya, tidak punya teman, tidak punya apa, tapi terbersit, terbentuk, terbenting, apa ya, tertetes. Saya berjanji. Wow gitu. Wow itu sumpah. Wow asri. Demi waktu. Tuhan tidak bersumpah kepada dirinya, demi Tuhan, karena dirinya adalah Tuhan. Masa saya bersumpah kepada diri saya sendiri, padahal dia Tuhan. Maka dia bersumpah demi waktu. Demi waktu subuh. Nah ini kita demi waktu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali yang beriman, yang beramal saleh, yang saling menebarkan kebaikan dan saling menyabarkan. Sabar ya, sabar ton pasti ya gantinya. Amin. Pasti. Nah dari situ saya bersumpah demi waktu saya akan mengerjakan tanggal 12 Februari ke sini 13 sih niatnya 13 Februari, Maret, April, Mei. Saya bersumpah tanggal 1 Mei kapok saya diberi kejutan sama istri saya. Oh jadi nggak suka? Kapok bukan nggak suka. Jadi nggak suka diberi kejutan? Kapok. Kenapa? Bukan nggak suka, saya kapok. Cukup tahun ini, tahun kemarin saja. Tahun ini saya akan berbalas pantun. Dia aja mau ngasih kejutan dikasih tahu. Orang nggak ada sejarahnya orang mau ngasih kejutan dikasih tahu, itu namanya bukan kejutan. Buat saya kejutan itu perlu latihan. Untuk menyampaikan kejutan itu perlu latihan. Ya minimal 3 bulan lah. Supaya saya yang jadi tidak terkejut. Supaya tidak jadi terkejutnya karena sudah dilatih berulang-ulang. Kamu kalau saya tidak latihan mungkin akan kecelakaan. Hah? Kecelakaan panggung misalnya. Tiba-tiba saya menghilang lagi selama 3 hari 3 malam. Entah Jadi ada di mungkin mana. masa lalu. Bukan mungkin. Takut kejadian yang tidak terduga lagi. Jadi menurut Banung gimana nih, menurut Banung? Menurut Banung Silakan. gimana? Oh my god. Jadi begitulah saudara-saudara, kita kembali di kabar-kabari ya. Cek dan recheck. Kita santai sesantai-santainya sebenarnya. Jadi itu adalah bumbu-bumbu ya. Antara Kang Epi dan keluarga, antara saya dan keluarga gitu kan. Antara semua keluarga. Nah Mas Banung sendiri gimana sih komentarnya sama sosok sampai malam ini bisa ketemu gitu, Ya. bisa meet and greet di sini dengan sesederhana mungkin. Bisa. Itulah kesempatan yang tidak bisa dibayar dengan apapun sebetulnya. Bisa ketemu Kang Epi, bisa ketemu dengan teman-teman semua, punya kesempatan berdiskusi seperti ini, punya pengetahuan bahwa Kang Epi masih semangat untuk membuat pementasan. Itu sebagai contoh buat teman-teman yang lain bahwa tidak berhenti, pementasan itu tidak berhenti. Buat apa? Buat nanemin ke alam bawah sadar semuanya. Banyak hal baik yang bisa kita sampaikan melalui pementasan salah satunya, melalui video misalnya. Saya salut sama Kang Epi, luar biasa sekali. Jadi ada satu kurang lagi tuh properti. Kurang satu. Oh iya, Kurang satu. satu. Kurang satu.
properti menurut Mas Sena terbagi 6. Ya. Sekarang yang satunya lagi tidak lupa lagi. Yang sudah Sudah lewat. langsung aja ke yang waktu itu lupa. Ya. Menggumuli properti. Menggumuli properti yang kurang ya. Ya, Maksudnya? di skripsi Banon sudah terungkap, sudah terkorek, sudah terdapat bahwa menggumuli maksudnya itu bergumul. Kata gumul, kata dasarnya menggumuli itu gumul, terdiri dari dua suku kata gu dan mul. Gula bisa menggulati ya, mul dengan Mulia. dengan penuh mulia, dengan penuh mood yang liar, Ya, mood yang muliar, gumul, digumuli. Dari yang 1 sampai 5 itu dirangkum digumuli. Ini misalnya Digauli. digauli boleh digauli, disetubuhi. Jadi tidak Menyatu dengan tubuh. menyatu dengan tubuh. Kata Bang Fuad, Idris itu lebih dekat ke proses penghayatan, proses menghayati ini sudah tidak lagi menjadi properti, tapi lebih dari properti, lebih dari teman bermain, lawan main, lebih dari sampai ingin tidur 24 jam dengan ini menggumuli. Tapi kata Bang Yayu, Karena istri kita itu juga bisa dikatakan properti. iya. Wahid. Kita maksudnya istri Kang Epi atau istri saya atau istri siapapun lah. Iya itu Bisa dibilang properti juga. Maksudnya Dan- properti. Dan mereka ya sebagai istri kita, suami itu bisa jadi properti mereka. Iya. Sebaliknya. Iya itu, tuh kan jadi istri jadi begitu ya. Maksudnya. Coba kalau suami istri tidak bisa saling memproperti. Ini properti sebetulnya tuh. Ini Iya. properti. Heeh. Ini properti. Nanti properti. Nanti properti ketemu properti. Ini properti, semua properti karena masih bisa diraba di ini ketika nilainya lebih dari properti itu adalah apa yang ada di dalamnya. Misalnya Jiwanya. Itu. Jiwa yang penting. Jiwa. Misalnya Mbak Natasha. Ini anggap suamimu adalah properti ya. Nah, anggap properti yang harus dan daya imajinasinya, siapa tokoh idola selain suamimu, siapa tokoh idola? Muhammad. Bapak saya lah. Nah, Habis itu banyak. anggap suamimu adalah bapakmu. Ya nggak mau. Nggak boleh. Yaudah. Yaudah. Nggak apa-apa. Ya. Jadi tersinggung nih. Nggak apa-apa. Ya. Memang begitulah. Manusia dengan manusia itu masih properti ketika masih ada. Dia akan lebih dari properti karena jiwanya. Jiwa Benda ini akan lebih dari properti karena Kang Epi menghidupkannya. menghidupkan. Kang Epi yang punya jiwa, benda ini tidak. Mm-mm. Makanya disalurkan jiwanya ke sini, Betul sekali. ke sini. Tapi dia nggak punya jiwa. Enggak. Ini juga kalau nggak punya jiwa jadi properti doang. Ya. Cuma robot gitu ya. Ya. Mau minum kan? Oh, boleh. Ini properti. Mas ada cyanida. Si Ani sama Dada. Kang Epi minum properti. Begitulah. Kayak ada manis-manisnya gitu. Iklan. Oh, Le Minerale bukan? Boleh tanya nggak? Ya, boleh sebelum ini tanya dulu. Kang Epi tanya dong. Sumber kebahagiaan terbesar Kang Epi apa? Oke. Sumber Ngaco jawab. Oke. Sumber kebahagiaan buat saya Ya. ketika saya tidak dituduh macam-macam, ketika saya tidak dijudge, karena saya ingat pepatah leluhur saya yang bernama Epikarmus, judgment not passion should prevail, harus menang. Artinya Nggak suka, nggak punya hasrat, nggak nafsu
jas, nggak nafsu di apa namanya, dihakimi. Tapi saya harus menang. Emang yang menjudge kamu siapa? Siapapun, istriku, nenekku, abangku, bayiku, pamanku, bibiku, siapapun, penontonku. Tapi apakah Dan sampai saat ini itu sudah terjadi judgement dari siapapun itu? ya, ketika saya berada di situ, wah saya lagi di judgement nih. Gue gak nafsu. Lalu timbul frase kedua, kalimat kedua, should prevail, harus menang. Kalau ternyata judgement itu membuktikan dan fakta, Oh iya, kalau fakta mah senang hati, itu kebahagiaan sekali. Mas Bang sendiri gimana? Karena yang boleh ngejudge itu nanti hakim akhir adalah Tuhan. Oh iya. Betul. Misalkan ada orang bilang, saya bilang Muslim misalkan, orang bilang Banon Muslim. Tahu dari mana? Tahu dari kopiah yang saya pakai, Oh, sarung yang kita iya, pakai. iya. Apa saya begini terus saya Muslim? Ya kalau saya bilang Atas nama. mengapa dalam hati aku begini, siapa yang tahu? Iya. Kayak gitu kan? Iya kan? Jadi gak ada yang tahu. Jadi yang bisa ngejudge itu cuma Tuhan. Jangan lupa nonton 1 Mei di Galeri Indonesia Kaya. Nang tung tong nanggung. Dadah.